bahwa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat-Mu, bahwa kami berdiam di hadirat-Mu, bahwa kami menikmati kasih-Mu, menikmati urapan-Mu, menikmati minum air sungai kehidupan yang memuaskan setiap dahaga kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar mengalir seperti sungai yang tak pernah terlambat. Biar mengalir di hati kami, membasahi kami. Mari kita buka hati kita untuk hadirat. Mintalah Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memenuhi hatimu malam ini. Holy, holy, holy. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami, segarkan hidup kami. Kemuliaan-Mu, ya holy, 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 terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami siapkan hidup kami. Bukalah telinga rohani kami untuk kami mendengar. Berikan kami telinga suara murid untuk kami mendengar setiap perkataan. Dan setiap hati kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Segarkan hati kami, segarkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, dan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah setiap perkataan. Setiap apa yang keluar mau. Terima kasih. Biar Kau yang menguasai ruangan ini, yang menguasai hati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Sudah. Judulnya adalah tetap kerjakanlah keselamatanmu. Akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Ya, sampai situ ya. Jadi satu hal, kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, menyapa Yesus, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tetaplah kerjakan keselamatan. Apa yang dikerjakan? Kok kita disuruh mengerjakan keselamatan? Yang bagaimana? Yaitu untuk kita ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itulah pekerjaan keselamatan. Di dalam Kristus itu selalu ada tiga unsur ini, yaitu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, semua itu ada tiga, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Jadi dimanapun kita berada, tetaplah berakar. Berakar kepada siapa? Berakar kepada Kristus. Ya, berakar kepada Kristus. Kolose 2 ayat 7. Ya. Maka saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi berakar di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini semua berakar. Berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus. Kehidupan anak Tuhan itu digambarkan seperti pohon. Ya. Kenapa selalu digambarkan pohon? Karena pohon itu ada akar, ada tumbuh, kemudian menghasilkan buah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini berakar ya, di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes 15 ya, ayat 4, berkata, tinggallah di dalam aku ya, dan aku di dalam kamu, maka kamu akan dapat berbuah. Jadi kuncinya adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita disuruh bertambah teguh, bertambah kuat kepada Tuhan, bertambah kuat iman kita kepada Tuhan. Karena dasar dari kehidupan kita adalah iman. Kita percaya Yesus adalah Tuhan karena iman. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini karena iman. Kita percaya bahwa orang berdosa akan hukumannya adalah maut karena iman. Dan kita percaya bahwa Yesus telah menebus setiap dosa orang yang percaya kepada Dia. Ya, darahnya tercurah untuk penebusan dosa karena iman. Jadi dasar dari segala sesuatu di dalam hidup kita adalah iman. Maka di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Amin. Maka kita disuruh berakar. Ketika kita berakar, iman kita akan bertambah, dan bertambah. Ketika kita berakar, kita akan bertumbuh. Ya. Kita buka Yesaya 37 ayat 31. Yesaya 37 ayat 31.
Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini di Perjanjian Lama juga ada. Itu tentang bagaimana kita berakar. Berakar itu ke bawah. Berakar itu bagaimana? Merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berakar? Yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang pertama tadi. Kemudian apa yang kita kerjakan ketika kita berakar? Berdoa. Kita rajin berdoa. Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Ya. Tuhan ingin di dalam doa, disitulah kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa, kita mencari wajahnya, kita sujud menyembah, kita merendahkan hati. Ini adalah namanya berakar ke bawah. Ya, ketika kita berdoa, kita segala sesuatu kerjakan dengan doa. Ya, mau pergi kemana kita berdoa, mencari pekerjaan kita berdoa. Ya, mau tes pekerjaan kita berdoa. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Ya. Kemudian apa? Setelah berdoa, baca firman. Ini adalah dasar. Di dasar kita berakar itu ada berdoa, baca firman. Ya. Kita baca firman, merenungkan firman siang dan malam. Membaca firman, iman kita akan tumbuh. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan mengatakan bahwa di dalam Mazmur ya, 1, berbagailah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ya, Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Jadi kapan kita disuruh merenungkan firman Tuhan? Setiap saat, siang dan malam. Amin. Kita disuruh merenungkan firman Tuhan. Karena segala sesuatu di dalam hidup kita ini adalah firman Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Ya. Maka kita disuruh berdoa, membaca firman, ya, terus memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita mungkin sedang susah, ya, sedang banyak pergumulan, bahkan kita mungkin nggak bisa berdoa, ya, kita nggak bisa mungkin baca firman juga karena nggak konsentrasi, ya. Mungkin kita nggak bisa. Nah, saat kita nggak mungkin bisa ngerjakan apa-apa, puji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah, menyanyi bagi Tuhan. Makanya banyak orang yang bisa percaya Yesus karena gara-gara sederhana, mendengarkan nyanyian rohani, ya. Dengarkan orang menyembah Tuhan, mendengarkan orang memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji dengan sungguh-sungguh, hati kita ini akan dikuatkan, iman kita akan dikuatkan. Karena Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian kita, penyembahan kita. Dan ketika kita meninggikan Tuhan, ya, Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Tuhan akan menguatkan hati kita yang lemah, lutut kita yang sudah mulai goyah, lengan kita yang sudah mulai lemah, amin. Semangat kita yang menjadi pudar ketika kita menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Di situ Tuhan memberikan semangat yang baru. Tuhan menggantikan kain kabung, ya, menggantikan, ya, semangat yang pudar menjadi roh yang menyala-nyala. Ya. Itulah kita berakar. Maka tuh di dalam Kristen kita ini berakar. Berakar kita sedang mencari Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita berdoa. Kita memuliakan Tuhan. Disitulah kita sedang berakar. Kalau kita berakar kita kepada Tuhan semakin kuat dan semakin kuat, maka kita akan tumbuh. Pohon yang tidak mudah tumbang adalah pohon yang akarnya dalam. Kalau saudara lihat mungkin
sedang jalan-jalan mungkin di kampung-kampung atau di pegunungan, saudara lihat pohon yang besar, yang tinggi besar ada angin, tidak bisa merobohkannya. Percayalah, akarnya itu lebih dari separuh tinggi pohon itu. Bahkan bisa jadi mungkin lebih tinggi, lebih panjang daripada tinggi pohon itu. Semakin kuat saudara berakar di dalam Tuhan, semakin kita tidak akan mudah terkena badai hidup. Badai hidup akan ada, karena Tuhan berkata bahwa Dia tidak menghilangkan, bahwa Dia tidak berjanji bahwa kita akan melalui jalan yang rata. Tapi Tuhan itu janjinya adalah Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi. Amin. Entah itu ketika kita melewati lembah air mata, kita melewati segala hal di dalam hidup kita yang tidak enak, kita melewati pencobaan, tapi Tuhan itu selalu menyertai hidup kita, karena penyertaannya sempurna. Semakin kita berakar di dalam Tuhan, kita semakin kuat. Semakin kita mengandalkan Tuhan, roh kita akan semakin menyala-nyala. Semakin kita berakar, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Maka tadi apa? Berakar. Ini adalah berakar. Berdoa, membaca firman, memuji Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, di situ kita menyerap segala sesuatu yang dari Tuhan. Di situ kita menyerap segala kekayaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Kemudian setelah itu apa? Bertumbuh. Bertumbuh. Yang bertumbuh apa? Ketika kita sudah bertumbuh, iman kita. Amin. Kalau iman kita bertumbuh, kita akan semakin kuat. Mari kita buka dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2. Atau Petrus 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ketika kita semakin mendapatkan sesuatu yang murni dari Tuhan, pengajaran yang murni dari Tuhan, kita akan menjadi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita. Kita buka di dalam Ibrani 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini adalah kepada bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi firman itu harus bertumbuh bersama-sama dengan iman. Bagaimana firman itu bisa bertumbuh? Iman kita bertumbuh
yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka iman itu akan bertumbuh. Kemudian setelah berakar bertumbuh, yang ketiga adalah kita berbuah. Buah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah roh. Mari kita buka Matius 3 ayat 8. Kita buka Matius 3 ayat 8 ya. Demikian firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi ada pertobatan, itu adalah pertobatan, buah itu ada buah pertobatan dan buah roh. Yang pertama buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu adalah bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau buah roh itu adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kalau buah pertobatan itu adalah bagaimana itu perubahan kita, pribadi kita dengan Tuhan. Kalau buah roh, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Apa itu pertobatan? Kalau dulu suka dosa kemudian bertobat. Gambarannya gini, dulu suka mencuri ya, setelah percaya Yesus jadi berbalik tidak suka mencuri. Kemudian dia bertumbuh, bukan hanya seperti itu, bahkan dia menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang dia miliki. Bisa berbuah bisa menasihati orang yang tadinya mencuri, amin, supaya tidak mencuri. Atau mungkin orang yang suka membunuh ya, yang tadinya suka membunuh, setelah bertobat mengenal Tuhan tidak membunuh lagi, tidak kembali kepada dosa, tapi meninggalkan setiap dosa itu ya. Setelah itu dia bisa menjadi berkat, menjadi saksi ya bagi orang-orang yang tadinya yang suka kekerasan ya, suka dengan anarki ya. Jadi pertobatan dari kepahitan, pertobatan dari luka hati, pertobatan dari batin ya, luka batin, pertobatan dari dendam, pertobatan dari amarah ya. Maka jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau dulu suka percabulan, kita tidak lagi suka percabulan. Amin. Itu namanya kita menghasilkan buah pertobatan. Tapi yang kedua adalah buah roh. Mari kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan ya. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Jadi buah-buah roh ini adalah bagaimana kita memancar hidup kita kepada sesama kita, yang dilihat orang, yang dilihat manusia, amin, yang dilihat
hidup kita. Jadi kita menghasilkan yang namanya adalah kasih. Kita bisa mengasihi orang, ya. Kalau anak Tuhan nggak bisa mengasihi sesama, wah, kita harus mengoreksi diri kita. Amin. Terus sukacita. Kalau kita sudah percaya Yesus, pasti ada sukacita. Sukacita yang dari Tuhan, sukacita surga. Kemudian damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera. Dan kita juga akan bisa membawa damai sejahtera kepada semua orang. Terus kesabaran, ya. Kita juga tidak cepat marah, amin. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung. Karena di dalam hidup kita ada kesabaran. Kemudian kemurahan, ya. Kita suka menolong, suka membantu, suka memberkati, memberi hati. Memberi hati itu adalah bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita, dengan hati yang rela, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh. Ya. Terus kebaikan, ya. Berbuat baik. Terus kesetiaan. Kalau kita setia, itu adalah buah roh. Kalau kita tidak setia, itu berarti kita tidak menghasilkan buah roh. Ya. Kelemah lembutan. Terus penguasaan diri. Ini yang paling dasar adalah bagaimana kita menguasai diri. Karena ketika kita bisa menguasai diri, maka kita sebenarnya bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Seluruh ego kita. Maka dari itu mari kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Karena ketika kita berakar, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Kita bertumbuh dalam iman, dan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dan buah-buah roh yang menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita tutup.